Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Suryani dengan NIM 280 dari kelas 3F. Nah, di sini saya akan mempresentasikan seni tari. Dalam mata kuliah Pendidikan Seni, dosen pengampu Bapak Parisca Indra Perdana, SPD MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan 20 istilah seni tari dan 5 istilah seni tari yang akan saya kaitkan dengan dunia pendidikan. Tari berkelompok, sebuah tarian yang dibawakan oleh banyak orang dalam artian lebih dari satu orang, baik pria, perempuan, bahkan gabungan dari keduanya. Tari kolosal, pertunjukan tari yang dibawakan dalam jumlah besar ataupun massal, misalnya dari sekelompok suku bangsa secara bersamaan yang menjadi tari utamanya adalah pada lingkungan tersebut. Tari kreasi baru, sebuah tarian yang secara turun-temurun di tengah masyarakat tradisional yang dipengaruhi oleh lingkungan dan budayanya. Adek, sikap di mana penari tegak berdiri berdasarkan sikap penari, kedua lutut ditekuk dan dibuka sedikit ke samping luar kaki. Ukel, posisi memutar pergelangan tangan dengan gerakan berbalik arah jarum jam sambil menggerakkan ngiting. Terisik, gerakan berjalan atau berlari dengan langkah kecil-kecil di atas ujung kaki dengan cepat dan dinamis. Ombak banyu merupakan gerakan dengan menggerakkan badan ke kiri dan ke kanan dengan didahului gerakan ke atas, bagaikan ombak yang mengalir. Tata rias, yaitu istilah yang menitik beratkan pada pemberian hiasan ataupun make up kepada si penari. Improvisasi, yaitu merupakan latihan dalam menghayal, percobaan, dan mempraktikkan gerakan-gerakan sementara untuk mendapatkan gerakan yang akan ditetapkan di akhir latihan. Ilustrasi merupakan sumber bayangan atau prediksi yang akan dijadikan dasar-dasar dalam penciptaan gerakan. Pola lantai, garis atau pola panggung yang akan dilewati sekaligus sebagai penuntun seluruh gerakan penari dalam pementasan. Sembahan, yaitu berarti menyembah, yakni mengembangkan kedua telapak tangan dan menyatukannya dengan posisi di sekitar dada ataupun di atas kepala. Gerakan spontan, gerakan yang terjadi atau dilakukan secara tiba-tiba alias mendadak tanpa diinginkan maupun diniatkan oleh si penari. Tenaga, yaitu elemen tarian yang mendeskripsikan tenaga serta pola gerakan penari untuk memainkan keseluruhan gerakan serta menuntut kemampuan pengontrolan dan kesesuaian dengan musik pengiring. Wirasa, yaitu kemampuan penari untuk menyalurkan pesan atau tarian untuk bisa memasuki diri mereka ataupun si penonton sendiri. Lumaksama, yaitu gerakan yang dilakukan sambil berjalan serta menerjemahkan masing-masing karakter dari si penari. Gayal-gayal, yaitu gerakan berjalan sambil mengayunkan badan ke arah kiri dan kanan. Tari kesenian merupakan pementasan tarian yang bertujuan untuk mengenang adat istiadat, tradisi, serta ajang pelestarian budaya setempat. Tarian pergaulan, tarian ini diadakan untuk mempererat persaudaraan sehingga dalam pertunjukan tari ini akan dimainkan oleh dua kelompok buang saling beradu dan saling timbal balik serta secara bergantian. Alat musik, yaitu alat yang dipakai untuk menghasilkan bunyi dan umumnya ini berbeda di beberapa daerah. Alat musik ini sangat menyesuaikan apa yang ada di daerah tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan 50 istilah yang dikaitkan dengan dunia pendidikan. Yang pertama adalah ilustrasi. Dalam dunia pendidikan ini, siswa dapat memberikan gambaran atau bayangan singkat mengenai isi tulisan atau cerita yang disampaikan oleh si penari tersebut, atau dapat bercerita yang disampaikan mengenai gerakan-gerakan yang diperagakan oleh si penari. Nah, selain itu, siswa dapat mengungkapkan atau mengekspresikan diri melalui bayangan yang didapatkan.
Nah, ini mencakup pada muatan bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu tari rakyat. Dari tari rakyat, siswa dapat mengenal berbagai macam budaya serta dapat pula mengembangkan, menjaga, dan melestarikan budaya-budaya di Indonesia. Dapat menghargai peninggalan-peninggalan tradisi-tradisi budaya nenek moyang terdahulu. Nah, ini masuk pada pelajaran PPKN. Yang kedua yaitu sembahan. Dapat menyembah atau berdoa kepada Sang Pencipta dengan baik dan benar. Nah, ini masuk pada religius, termasuk pada muatan pendidikan agama Islam. Yang ketiga yaitu ukel. Ukel di sini dapat dijadikan gerak latihan untuk kesehatan sendi pergelangan tangan agar tidak mudah terjadinya cedera maupun kesleo pada saat beraktivitas. Nah, ini termasuk pada muatan PJOK. Yang terakhir adalah gerak spontan. Dengan gerak spontan, kita dapat dilatih pada kepekaan seorang siswa terhadap rangsang ketika terjadi suatu kejadian yang mendadak ataupun tak terduga. Yang terakhir yaitu dapat melatih otak untuk berpikir cepat dalam mengambil keputusan. Nah, ini termasuk pada muatan PJOK. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.